Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 wawancara kepala sekolah oleh Indrawati Mukaromah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 2 Bantarwuni. Wawancara pertama, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu kepada Kepala SD Negeri 2 Bantarwuni, Ibu Dr. Randa Mintarsih Agustiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Nuwun pangapunten, Ibu, saya mau minta waktunya sebentar. Ini mau cerita-cerita dulu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terus Ibu ada waktunya? Iya, insya Allah bisa. Oke. Nyun pangapunten Ibu, untuk yang pertama, ini selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Sejauh ini saya dalam mengambilkan keputusan mengenai kasus atau masalah dilema etika maupun rujukan moral, saya tidak memiliki identifikasi, tidak melakukan identifikasi secara khusus, tidak. Saya hanya mempelajari dari kasus-kasus tersebut, kemudian mengambil kesimpulan, kemudian setelah itu dari kesimpulan itu sebagai bahan untuk pengambilan keputusan selanjutnya, langkah-langkah saya. Seperti itu gitu. Oke. Terus kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu ya? Dalam hal ini dalam mengambil keputusan ini saya yang pertama adalah koordinasi atau musyawarah dengan pihak-pihak terkait, terutama orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam kasus atau masalah tersebut. Kemudian setelah itu jika perlu saya juga akan menghadirkan orang lain ya, yang bisa untuk membantu dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi intinya adalah kita adakan musyawarah bersama dengan pihak yang terkait masalah, kemudian ada orang lain yang sekiranya bisa membantu melakukan pengambilan keputusan. Gitu. Ya pangapunten Ibu, untuk langkah-langkah itu sendiri seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu? Yang selama ini yang saya lakukan, saya tidak memiliki jadwal tertentu atau apa nih. Yang jelas kalau misalnya masalah itu mendesak, ya segera diidentifikasi, kemudian dimusyawarahkan dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan gitu. Berarti untuk permasalahan Ibu sendiri itu kan tentang pengambilan keputusan itu kan di sini ada 4 paradigma Ibu. Itu masuknya ke individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, rasa kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang Ibu kebanyakan yang keadilan dan rasa kasihan. Gitu. Berarti justice vs mercy Ibu. Bu, berikutnya untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dihadapi Bu? Tantangannya terkadang ada orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Kadang keputusan yang saya ambil misalnya tidak memberikan kepuasan atau ada yang kecewa dan sebagainya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk jadwal itu melihat dari kasus
Oh, Ya, seperti itu nggih. tergantung dari kasusnya. Kalau misalnya kasusnya kok masih memerlukan pemikiran yang ekstra, mungkin kita perlu pemikiran sebenarnya perlu dibuat jadwal. Kalau misalnya kasus itu juga mendesak, ya kita langsung selesaikan dengan cara yang jelas. Tapi intinya saya dengan musyawarah. Begitu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Selama ini yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dilema etika maupun Tujuan moral itu. orang itu adalah yang jelas adalah teman sejawat. Teman sejawat, atau kalau bisa misalnya dalam lingkup teman sejawat tidak bisa membantu, saya bisa keluar untuk mencari ada orang yang lebih kompeten untuk bisa membantu mengambil keputusan. Berarti ibu tidak mutlak melakukan sendiri apabila dalam kasus tersebut itu memerlukan teman sejawat ataupun stakeholder yang lain seperti itu ibu. Gitu. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Pembelajarannya ya dalam pengambilan keputusan kita tidak bisa melakukan pengambilan keputusan secara sepihak. Jelas yang penting adalah musyawarah, terutama saya dengan pihak-pihak atau orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Oh begitu. Oh berarti itu untuk kebanyakan kasusnya itu kan ada 3 prinsip ibu dalam dilema etika tersebut. Ada berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Itu kebanyakan kasus yang ibu alami itu yang mana ibu? Yang rasa peduli. Oh, yang rasa peduli, care, based thinking ya bu. Ya kadang kalau yang rasa peduli itu kita butuh memerlukan bujukan moral atau dilema etika ya bu. Oh, terus dalam kasus tersebut ada nggak bu untuk pelanggaran hukum bu? Insya Allah selama ini belum ada. Oh tidak ada. Tidak ada mudah-mudahan. Oh amin. Terima kasih ibu waktunya atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ibu dapat melaksanakannya dengan bijaksana ibu. Terima kasih juga, mudah-mudahan bisa juga untuk pembelajaran saya untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Oke, terima kasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara kedua pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin kepada Kepala SD Negeri Purwodadi yaitu Bapak Yusuf Burhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf Burhani. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Memang punten Bapak, ini saya meminta waktunya sebentar. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nyuwun wekdale Bapak sekedap. Siap, bisa saya. Oke. Ini yang pertama pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Ya. Sebenarnya dalam pengalaman di SD saya kasus dilema etika itu kan yang sepengetahuan saya kan kasus antara benar dengan benar atau benar dengan salah. Jadi selama saya berada di SD Negeri Purwodadi, ya ada beberapa pengalaman atau kasus yang merupakan dilema etika yang dialami. Antara kasus yang dilakukan Bu Guru di sini benar, namun secara peraturan itu salah. Di dalam kegiatan tersebut atau penanganan tersebut saya lakukan dengan istilahnya ya sesuai dengan aturan, karena yang dilakukan Bu Guru ini benar, namun secara peraturan itu salah. Seperti itu Pak. Jadi
rasa keadilan lawan rasa kasihan, ada nilai paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Tapi untuk kasus Bapak sendiri itu kebanyakan mengacu pada paradigma yang mana ya Pak? Itu sama itu apa? Bukan kelompok. Oh, rasa keadilan mungkin ya, lawan rasa kasihan di Bapak. Oke. Untuk yang berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi dari pengalaman atau yang saya alami di sini, itu kan beliau guru kelas 1 sudah mau pensiun. Kemarin sebelum melakukan atau suaminya meninggal itu memang beliaunya aktif dalam berangkat pulang. Namun setelah ada kejadian sudah dirinya mau pensiun, terus ketabrak suaminya itu baru meninggal, itu jadi kegiatannya beliau yang tadinya aktif tidak aktif. Dari kegiatan tersebut saya lakukan paling begini, kayak kemarin dia izin karena suaminya meninggal, padahal dia punya kewajiban untuk mengajar kelas 1. Kelas 1 kan masih butuh bimbingan, masih butuh Gurunya harus aktif gitu ya. namun karena suaminya meninggal, apakah harus saya tetap paksa berangkat? Tapi kan saya belas kasihan kepada beliau. Maka dari kejadian tersebut saya izinkan dalam artian untuk tidak berangkat selama beberapa hari kemarin. Di penanganan tersebut di kelas 1-nya diganti atau dijebuli digantikan oleh saya sendiri untuk mengisi kekosongan, karena jumlah guru di sini itu sudah pas. Guru agama dan olahraga di sini tidak ada, maka dalam artian saya yang ganti dari kepala sekolah malah terjun langsung. Oh iya, luar biasa Bapak ya. Namun dalam setelah kurun waktu beberapa minggu beliau sudah berangkat aktif, namun keaktifan beliau sudah beda berkurang dengan sebelum terjadi awal. Namun dari hal tersebut beliau saya kasih masukan, dalam artian saya kasih duduk di suatu tempat cerita untuk aktif lagi, untuk move on lagi dari kejadian tersebut, untuk bisa melakukan apa ya sebagai tugas asli sebagai guru seorang ibu seperti itu. Berarti tadi itu merupakan langkah-langkah yang Bapak lakukan ya selama ini. Kemudian dari kejadian tersebut itu berarti merupakan prinsip berbasis rasa peduli mungkin ya Bapak ya? Ya, jadi ini begini. Dari hal tersebut sebenarnya kalau menurut aturan dalam aturan perundang-undangan pendidikan sebagai seorang guru ya kewajibannya mengajar. Namun dengan keadaan tersebut kita sebagai rasa manusia, kemanusiaan yang ada di jiwa saya sebagai seorang pemimpin tidak mungkinlah dalam artian kondisi seperti itu untuk dipaksa untuk kembali lagi atau istilahnya atau seperti semula itu sulit. Makanya kami ambil tindakan secara pelan-pelan, dalam artian memberikan sedikit masukan, mungkin yang tadinya dulu aktif jadi tidak aktif, kami beri semangat lagi untuk aktif. Terima kasih. Untuk berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus delima etika tersebut Pak? Ya begini, sebenarnya apa itu tidak efektif karena apa yang saya ambil itu berdasarkan dari nilai kemanusiaan, dalam artian saya sebagai seorang pemimpin, dalam artian pemimpin di sini bisa mengayomi anak buah dan sebagainya. Namun dalam keadaan seperti itu kami mengambil tindakan atau mengambil keputusan juga harus melihat efek dari apa yang saya berikan. Jadi saya istilahnya memberi kelonggaran legowo lagi tidak saklek, meskipun kalau secara aturan itu salah. Dalam artian salah
karena kewajiban guru yang ngajar. Namun berdasarkan dari kegiatan tersebut, karena beliaunya sudah mungkin sudah mau pensiun posisinya, terus suaminya meninggal, ya mungkin saya dalam artian begini, kalau beliau memang ada kepentingan ngurus ke taspen atau apa, saya izinkan untuk pergi monggo, dengan artian anak sudah diberi tugas dan saya nanti Anak tidak terabaikan lah ya anak Pak tidak ya. terabaikan. Terus nanti ada kala di saat di kelas lain sedang olahraga, saya ngajar olahraga kelas lain, guru kelas yang ampuh olahraga untuk dibuli kelas 1 biar tidak memberang kelas 1 dalam artian kan kelas 1 harus dibimbing. Terus kemudian ada tantangan atau tidak Pak dalam pengambilan keputusan? Jelas, dalam artian tantangan jelas ada. Satu, kecemburuan guru lain. Kecemburuan Sosial ya, Pak, ya? guru lain karena apa? Dalam mengambil keputusan saya seolah-olah membela atau istilahnya condong kepada guru kelas 1. Padahal sebenarnya saya tidak sebagai seorang pemimpin itu tidak pilih kasih guru A, B, C, itu semuanya. Tapi saya ambil dengan yang jalan terbaik. Tetap apa? Ada istilahnya kecemburuan Iya. sosial dari Ada tantangannya ya Pak ya. dari pengambilan apa yang saya lakukan, apa yang saya putuskan, ada tantangan banyak sekali. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang Bapak alami? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau schedule jadwal kami tidak karena dalam artian jika kita menjumpai suatu masalah di suatu pertengahan, kita langsung selesaikan secara pelan-pelan dalam artian ambil keputusan di suatu ruangan tersendiri. Jadi kita ambil keputusannya atau memberikan arahannya itu pada saat ada kejadian. Jadi kalau schedule Jadwal seperti itu ya, tidak tidak ada ya. Berarti Tidak. menunggu adanya kasus seperti menunggu itu. ada kasus kita selesaikan pada saat itu juga. Tidak ada jadwal. Schedule tidak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Ya, ada jelas. Di sini kan kami kepala sekolah baru. Otomatis ada seseorang yang dalam artian sebagai senior di sini, dalam artian senior Guru bukan senior berarti di umur, iya. bukan berarti umur, namun dia sudah lama di sini itu bisa membantu saya dan istilahnya memberi keputusan kepada apa yang saya lakukan. Jadi tetap ada. Terima kasih. Kemudian yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut Bapak? Ya, jadi dari hasil apa yang saya alami, pengalaman banyak. Ya. Satu, kita sebagai seorang pemimpin harus benar-benar bijak dalam mengambil keputusan ataupun memberikan suatu teguran kepada diri. Karena apa? Hasil keputusan ataupun apa yang saya lakukan itu akan berdampak luas. Yang tadinya hanya saya berpikir dampaknya hanya A, ternyata setelah saya lakukan dampaknya menjadi A, B, C, D. Jadi pengalaman ataupun pembelajaran yang saya ambil, satu, intinya seorang pemimpin harus bijak, seorang pemimpin harus bisa mengayomi roda dua, dalam artian bisa menutup kekurangan dan kelebihan apa yang dilakukan. Paling itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Oke, untuk mudah-mudahan kedepannya dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bapak sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan Siap. selanjutnya seperti itu terus di Bapak. Terima kasih. Oke, Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi wawancara kepada kepala sekolah. Salam dan bahagia. Terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.